لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفرد بالعز والجلال وتوحد بالكبرياء والكمال، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ذو المن والافضال، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اكرمه باشرف الخصال، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه بالغدو والاصال. اما بعد، عن ابي نجيه الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة موضوع فأوصانا قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وأن تأمر عليكم عبد فأطيعوا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari iring salam semoga Allah sampaikan limpah curahkan keharibaan baginda junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita membahas al-majlis al-thamin wal ishrun fil hadis al-thamin wal ishrin, hadis yang ke al-thamin 8 wal ishrun 28 dari Abi Najih al-Irbad al-Urbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia menyampaikan, wa'adana Rasulullah, telah menasihati kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, dengan sebuah nasihat, wajilat minhal qulub, yang membuat bergetar hati manusia, wa dharifat minhal uyun, dan yang membuat berlinang air mata. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun mawda'un, sehingga kami menyampaikan, fakulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatun mawda', seolah-olah nasihat ini seperti nasihat perpisahan atau pamitan. Fa'awsana qala usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, yang dinasihatkan oleh Rasulullah, qala usikum bitaqwallah, selalu di setiap saatnya ketika seseorang meminta nasihat kepada Rasulullah dan ketika Rasulullah memberikan nasihat kepada siapapun, kalimat yang selalu beliau sampaikan di awal itu selalu usikum bitaqwallah, lebih seringnya demikian. Beliau sampaikan usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian bitaqwallah, agar supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu beliau sampaikan demikian. Makanya di antara salah satu rukun khutbah Jum'ah itu, khatib selalu menyampaikan wasiat takwa, karena selalu mengingatkan orang-orang agar supaya menjadi orang atau pribadi yang takwa, menjadi kelompok
komunitas, perkumpulan, jamaah yang bertakwa. Itu selalu beliau ingatkan agar supaya takwa ini selalu melekat di pendengaran, di penglihatan, di seluruh panca inderanya dan seluruh aktivitas kehidupannya, itu agar supaya selalu mengedepankan mengutamakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya. Karena kita juga menyadari betul bahwa jalan keselamatan itu ya takwa. Itu inti ajaran Islam itu demikian. Usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Jadilah orang yang mendengarkan nasihat wa ta'at dan mentaati nasihat. Ini yang beliau sampaikan. Bukan hanya sekedar menyampaikan wasiat takwa atau kita hanya menjalankan takwa, tapi juga kita mau mendengarkan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat yang disampaikan. Menjadi pribadi dan pendengar yang baik. Kadang orang senang bercerita, senang menyampaikan sebuah kebaikan, tapi terkadang kita tidak mau menjadi pendengar. Kadang kita senang share artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang ada muatan-muatan yang bermanfaat. Cuma nge-share doang, tapi kita nggak mau dengerin, nggak mau membaca. Ada orang yang senangannya debat, tidak mau kalah bicara. Ketika orang lain bicara, dia nggak mau dengerin. Bukan hanya menjadi pribadi yang menasihati saja, tapi juga mau menjadi pendengar yang baik. Rasul sampaikan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi pendengar yang baik. Wa ta'at, setelah mendengarkan dan mentaatinya. Ada orang kemudian mau menyampaikan, mau mendengarkan, tapi nggak mau mentaatinya. Harusnya Rasul menyampaikan wasam'i wa ta'ah. Wa an ta'muru 'alaikum 'abdun fa'ati'u. Wa an ta'muru 'alaikum, kalau ada orang yang menyampaikan pada kalian, menyuruh pada kalian menyampaikan kebaikan, fa'ati'u, maka taatilah. Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nah, setelah beliau menyampaikan nasihat agar supaya kita mendengarkan, wasiat takwa agar kita menjadi pendengar yang baik, orang yang taat, baru beliau sampaikan inti dari pembicaranya adalah, inti dari nasihat adalah may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup minkum, di antara kalian semuanya, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan menjumpai ikhtilafan katsira, perbedaan-perbedaan yang sangat banyak di kalangan umat. Kita jumpai sekarang di Indonesia aja sudah ada berapa ormas. Itu semuanya menganggap dirinya paling benar. Berapa manhaj yang kemudian kita jumpai di Indonesia nih, berbicara Indonesia Nusantara ini, dan semuanya merasa paling benar, sehingga kita bingung sebenarnya mana yang paling benar. Ya, ini yang kemudian Rasul sampaikan, may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kalau setelah ini kalian masih hidup, kalian akan menjumpai ikhtilaf, perbedaan-perbedaan. Kalau cuman pendapat sih hitungannya ringan, tapi masalahnya manhaj, terlebih keormasan. Dan selalu setiap dari manhaj itu sendiri mengaku yang paling benar dan yang paling sunnah. Karena yang selamat kan cuma satu, ahlus sunnah wal jamaah, dan semuanya mengaku ahlus sunnah wal jamaah.
Maka Rasulullah sampaikan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Maka tetaplah kalian bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, kalian tetap berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang telah diberikan petunjuk min ba'di, setelah kepergianku nanti atau setelah wafatnya Rasulullah. Bukannya sekedar berpegang udwan 'alaiha bin nawajid, tetapi peganglah dengan kuat, gigitlah dengan gigi geraham kalian, bin nawajid. Saking apa? Tapi di akhir zaman ini kita tidak lagi bisa membedakan sehingga umat ini terombang-ambing, Pak. Umat ini bingung. Ditambah lagi pemimpin yang membuat umat ini makin bingung untuk menentukan arah. Ini sebenarnya yang benar-benar ahlus sunnah wal jamaah ini yang mana? Katanya kalau manhaj yang ini paling sunnah, ini paling jamaah, ini paling amar ma'ruf nahi mungkar. Semuanya benar kalau muaranya, sumbernya dari Al-Quran, Al-Hadis, sunnahnya Rasulullah, dan kemudian petunjuk-petunjuk yang kemudian disampaikan melalui risalah, diwariskan kepada para khulafa'ur rasyidin terus ke bawah sampai orang-orang yang memiliki keilmuan itu bersanad sampai Rasulullah. Jadi gimana kalau kita mau ngaji, ambillah guru narasumber yang betul keilmuannya, meskipun ustadz kampung bahasanya, itu diambil yang ketika dia memiliki guru keilmuannya jelas bersanad, ngajinya memiliki sanad, ngaji Al-Qur'annya punya sanad Al-Qur'an, ngaji fikihnya punya sanad ilmu fikih. Dalam semua disiplin dan cabang ilmu dia memiliki guru yang bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya, sehingga itu terus generasinya estafet sampai Rasulullah. Kan banyak, Pak, kalau Bapak mau menjumpai, kalau mau serius nih, Bapak kalau mau ngaji, bukan hanya sembarang kepada ustadz yang kemudian mengajarkan keilmuan begitu saja, tapi juga pastikan bahwa yang hadir ini memiliki sanad keilmuan yang jelas, walaupun nggak alim-alim banget, karena ini penting. Kalau nanti ditanya ini belajar dari mana, sekolah ini, kampus ini, jelas kampusnya di mana, jelas dia ngerti disiplin keilmuannya, mondoknya di mana, ngajinya di mana, jelas, sehingga dia bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, yang sunnah, yang ahlu sunnah wal jamaahnya gimana? Yang tadi urut estafet dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari malaikat Jibril, kemudian kepada Rasulullah, kepada khulafa'ur rasyidin, pada para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'in, terus generasi, terus sampai dengan ustadz-ustadz yang sampai saat ini, yang sangat keilmuannya nyambung, sehingga ketika dia belajar tidak lagi merendahkan orang lain, sehingga ketika dia semakin alim, semakin tawadu, semakin alim, semakin merasa dirinya makin banyak kekurangannya. Semakin alim semakin bisa menghargai perbedaan, semakin alim semakin bisa menghargai kelompok yang lainnya. Semakin alim justru merasa bukan semakin paling benar, bukan merasa paling alim, paling sunnah, tapi ini yang kami sampaikan di kitab ini, hadisnya demikian, kedudukan hadisnya. Karena kalau hadis ini Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi mengatakan waqala, beliau berdua menyampaikan hadisun hasan, status hadisnya hasan. Nah, kalau kayak kita ini kan juga bukan mujtahid, juga bukan mujahid, kita jangan ke bawah-bawah tuh, Pak, katanya hadisnya dhaif, hadisnya palsu. Kan kita kan cuman katanya, kita nggak bisa tuh. Status kita bukan mujtahid maupun mujahid.
Kalau nanya boleh, Pak, kira-kira itu status hadisnya apa? Kalau mau nanya bab hadis tuh. Sehingga pertanyaannya tidak memancing orang untuk emosi, yang jawab juga nggak boleh kebawa suasana. Sehingga majelis nggak rame. Ini nanti pertanyaan jadi rame. Yang nanya sotoy, yang jawabnya emosi. Itu. Sehingga nanti majelisnya ramai, Pak. Gara-gara apa? Yang nanya sok tahu, yang ditanya kebawa suasana. Akhirnya repot dah tuh. Nah, ini zaman hukum. Jadi gimana? Kita harus berpegang, Rasul sampaikan, setelah takwa kepada Allah, sam'i wa ta'ah, menjadi pribadi yang mau mendengarkan, taat. Di tengah gejolak umat yang seperti sekarang, agar supaya setelah kita dapati bagaimana banyaknya perselisihan bahkan tentang cabang-cabang keilmuan, terus cabang-cabang iman, cabang-cabang Islam, maka kita pastikan bahwa yang kita pegang ini adalah sunnah Rasulullah dan khulafaur rasyidin, terus ke bawah aja. Kalau kita mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Al-Hadis, hanya itu saja, itu sepintas benar, Pak, tapi itu menyesatkan, Pak, sebenarnya. Ini maaf, kenapa bilang menyesatkan? Karena terkadang dia tidak bisa bagaimana cara kembali ke Al-Quran dan ke Al-Hadisnya ini seperti apa. Ini seolah kita memotong jalur. Kalau kita hanya mengatakan kembali ke Al-Quran, kembali ke Al-Hadis, itu yang sudah benar tuh, yang lain nggak ada yang benar, misalnya begitu. Ini sama saja memotong perjalanan urutan nasab keilmuan. Bapak belajar sama guru A, ini seperti Bapak menghilangkan gurunya dipotong langsung ke Al-Quran dan Al-Hadis. Seolah-olah kita yang nerima Al-Quran dan Al-Hadis itu langsung. Sedangkan sumber itu kan terus mengalir dari atas terus dari mulai hulu sampai ke hilirnya. Itu kan keilmuannya, nasab keilmuan itu kan terus begitu. Segala seluruh bidang disiplin keilmuan itu begitu. Jadi jangan hanya dipotong langsung ke Al-Quran, ke Al-Hadis. Betul kembalinya, betul ke Al-Quran, muaranya betul Al-Quran, Al-Hadis. Tapi bagaimana cara kembalinya? Kembalinya dengan melalui tingkatan-tingkatan itu yang disampaikan keilmuannya kan begitu. Mau hadis aja ada rijalul hadis kok. Perawi-rawinya terus sehingga dari semuanya sampai dengan Rasulullah. Dia mengatakan dari ayah saya, kakek saya, buyut saya dan seterusnya begitu. Jadi kita nggak bisa tiba-tiba memotong langsung dari Rasulullah. Nah, ini pernyataan yang seringkali menyesatkan. Kembali ke Al-Quran, ke Al-Hadis, ini menyesatkan. Dia tidak menghargai keilmuan yang terus disampaikan oleh gurunya. Wah, sedangkan silsilah itu kan begitu. Kita ada ayah kita, kakek kita, buyut kita, terus. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Jangan terbawa kepada hal-hal yang membuat kita disesat. Rasulullah berpesan betul kepada kita agar supaya berpegang teguh dengan ikatan yang kuat, gigi dengan gigi geraham, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Terlebih lagi disampaikan nanti setelah peninggalan Rasulullah ini akan banyak sekali perubahan dalam hal-hal ibadah saja, ubudiyah aja itu banyak sekali. Fa inna dzalika bid'ah wa kullu bid'atin dhalal. Nah, ini yang selisih yang seringkali menjadi persoalan itu di sini. Di akhir hadisnya Rasulullah ini yang seringkali diperdebatkan oleh kalangan umat dari berbagai generasi. Beliau sampaikan demikian ya. Fa inna dzalika bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Tapi beliau di sini tidak menyampaikan lanjutan dari ini, hanya sampai di sini. Sampai diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, ditakhrij oleh beliau. Beliau menyampaikan di hadis yang ke-28 ini, beliau tutup dengan wa muhdatsatul umur, wa iyyakum wa muhdatsat, kalian hati-hati, waspada. Nanti setelah peninggalanku kan akan ada ikhtilafan katsira, ikhtilaf yang sangat banyak,
wa iyyakum wa muhdatsatul umur, kalian waspadai hal-hal amalan-amalan yang baru. Fa inna dzalika bid'ah. Nah, ini jamaah yang baru yang tidak ada di generasinya Rasulullah, tidak ada di generasinya para khulafa rasyidin, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, yang mana yang baru ini menyesatkan. Yang jelas-jelas menyesatkan. Contoh kalau yang memang sudah jelas menyesatkan, ada seperti di Indonesia ini banyak nih. Di Indonesia itu ada orang-orang yang membawa aliran-aliran baru. Misalkan sholat atau khutbah boleh dipimpin oleh wanita, meyakini imamnya wanita boleh, yang menjadi khotibnya, khotibahnya wanita boleh. Ini jelas melanggar. Ini aliran-aliran yang menyesatkan betul ini. Bukan cuman yang kecil-kecil kita membahas doa kunut, tahlilan, yasinan. Bukan itu yang dimaksud bid'ahnya, bukan itu. Maulidan, Isra Mi'raj. Yang dimaksud bid'ah dolalahnya bukan yang demikian. Tapi yang merubah daripada pokoknya iman dan juga keyakinan itu sendiri, bukan yang cabang-cabangnya. Kan tadi disampaikan ikhtilafan katsir, banyak perbedaan. Beliau mengakui bahwa fasayara ikhtilafan katsira, nanti perbedaan itu banyak. Beliau memakluminya, memang akan banyak perbedaan setelah peninggalan Rasulullah, akan banyak. Tapi kalian tetap berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Itu beliau yakini itu. Bukan berarti beliau mengatakan ikhtilafan katsir semuanya sesat, itu enggak. Nanti sepeninggal aku itu akan ada khilaf yang sangat banyak. Dari yang sangat banyak ini kalian tetap berpegang teguh gitu. Maksudnya artinya bukan Rasul mengatakan bahwa yang banyak ini semuanya sesat, enggak. Nah, di akhir pernyataan beliau sampaikan wa muhdatsatul umur wa iyyakum wa muhdatsatul umur, yang kalian khawatirkan nanti akan ada aliran-aliran yang baru. Fa inna dzalika bid'ah, yang tadi pemahaman aliran seperti di Indonesia ini kan banyak nih yang ngakunya Islam, terus nanti kayak ada dulu ada malaikat ya, Jibril ya, itu yang Lia Eden tuh. Terus yang lagi ada di mana di Indonesia banyak sekali. Itu yang demikian, itu yang dikhawatirkan. Karena Indonesia ini terutama orang-orang ini gampang percaya. Orang-orang ini masih terbawa dengan dulu ketika belum Islam. Indonesia itu orangnya masih gampangan. Ada uang gaib percaya, ada uka-uka itu percaya, ada macam-macam aliran, macam-macam percaya. Indonesia itu orangnya gampangan. Indonesia itu orangnya diajak kepada hal-hal yang aneh-aneh, nyeleneh, ini gampang. Kemarin ramai di Bekasi yang mau masuk surga bayar 1 juta. 1 juta tuh surga dijual belikan dengan harga yang sangat murah. 1 juta. Yang mimpin majelisnya ibu-ibu, ramai ada di geruduk. Yang demikian toh yang dikhawatirkan, Pak. Itu padahal aliran kayak di Bekasi itu sudah pernah ada di tetangga kampung saya itu. Ketika saya kecil itu udah ada tuh. Dulu juga bayarnya segitu. Padahal ketika saya kecil tuh yang jajannya masih 50 rupiah, 25 rupiah kalau sekolah. Itu di sana juga dulu dijual belikan kurang lebih harganya segitu. Surga diperjualbelikan. Itu sampai sekarang, kemarin ada lagi di Bekasi. Dan anehnya selalu ada pengikutnya. Di Indonesia itu mau bikin aliran apa aja selalu ada pengikutnya, Pak. Orangnya masih gampang ke bawah, rame. Terus banyak lagi yang kemudian terjadi di sekitar kita yang memang menyesatkan, betul-betul menyesatkan. Nah, ini yang diwaspadai itu yang demikian. Karena makna kul itu tidak seluruhnya dalam kaidah nahwu maupun shorof. Makna kul
Kulla atau kullu atau kulla itu ada bermakna seluruhnya, bermakna sebagian besarnya, bermakna sebagian kecilnya. Gitu. Jadi bukan kullu atau kulla itu seluruhnya, tapi bimakna ada yang seluruhnya, ada yang sebagian besarnya, ada yang sebagian kecilnya. Maka perlu juga diperdalam kaidah, belajar kaidah-kaidah nahwu shorof yang kemudian mengerti, bisa memaknai makna kul. Yang berikutnya, setelah Rasulullah memberikan nasihat, nah kita bahas ketakwaan ini. Annahu kana yubalighu fi wa'di ashabi inda mautihi wa yusihim qaluhu fa awsana ay wasiyatin jami'atin kafiyatin liman tamassaka biha fihi istada'al wasiyah wal mau'idah min aliha wa tanama awqat ahli din wal khair qabla wafatihim fa inna a'marul khiyar qisar qala usikum bi taqwa jam'u fi dzalika kullu ma yahtaju ilaihi minal umuril akhirah idh taqwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi wa taklifi syar'i la takhruj an dzalika wa qad ja'alallahu sa'adatal dunya faniyatan wa sa'adatal akhirah baqiyah wa sa'adatal akhirah innama tahsulu bi taqwa wa hiya wasiyatullahi ta'ala li jamil umam kama qala ta'ala wa laqad wasayyana alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa littaqwa. Oke ya. Yang berikutnya dari pesan yang sampaikan tadi, intinya kan yang pertama yang dibahaskan adalah takwa. Flashback ke belakang lagi. Annahu kana yubalighu fi wa'di ashabihi inda mautihi. Nah, Rasulullah itu kan Rasulullah SAW yubalighu fi wa'di ashabihi inda mautihi. Ketika beliau menjelang wafatnya, beliau selalu menyampaikan setiap pesannya, bahkan sampai menjelang wafatnya beliau wa yusihim qalu fa'ausana, saya wasiatkan kepada kalian semuanya wasiatan jami'ah kafiyah. Wasiat ini meliputi keseluruhannya, globalnya, seluruhnya, liman tamassaka biha fihi, bagi orang yang mau mengambil, memegang dan mau mengambil nasihat ini, istada al wasiyah wal mau'idah min ahliha wa kadama awqati ahli din. Ini menjadi pegangan teguh bagi orang-orang yang mau tetap menjaga rasionalitas atau normalisasi atau normalnya dalam berkeyakinan beragama, agar supaya agama ini tetap murni, tidak ada campur-campuran yang menyesatkan ini. Maka beliau sampaikan usikum bitaqwa jam'u fi dzalika jam'a fi dzalika kullu ma yahtaju ilaihi min umuril akhirah. Dari wasiat itu kandungannya adalah urusan akhirat. Di antara yang pertama nih. Kenapa? Idz taqwa imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Karena takwa ini adalah menjalankan seluruh rangkaian dan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabun nawahi, dan menjauhi seluruh larang-larangannya dan menjalankan seluruh perintahnya. Wa taklifi syar'i, dan taat patuh akan aturan-aturan syariat Islam. Nah, taklif ini kan artinya paksaan agama, bahasa kasarnya itu ya. Tapi jangan lupa, kita sekarang ini hampir semua aturan-aturan agama, kalau kita konteks bicaranya berkaitan atau berdasarkan hawa nafsu, kita merasa kayak dipaksa. Kok kayak gitu? Makanya ada istilah taklif atau mukallaf. Taklif itu memaksa, mukallaf itu orang yang dipaksa, bahasa kasarnya ya. Kenapa dipaksa? Pak, mulai dari kita balik, Pak, kita dipaksa harus sholat 5 waktu. Kita harus dipaksa puasa, harus dipaksa membayar zakat, harus dipaksa amalan-amalan yang lainnya yang memang Islam ini mengajarkan harus demikian. Kenapa? Karena mempertimbangkan unsur kebaikan untuk kita. Yang pertama adalah kebaikan akhirat. Terus yang keduanya,
mempertimbangkan takdir syar'i wala tahrij an dzalika wa qad ja'ala sa'adatad dunya. Yang berikutnya adalah manfaat untuk kebahagiaan di dunia. Kalau di akhirat sekarang menjadikan kebahagiaan di dunia faniyah, itu fana. Wa sa'adatul akhirah baqiyah, dan kebahagiaan akhirat itu abadi. Wa sa'adatul akhirah innama tahsulu bi taqwallah. Kebahagiaan akhirat bisa kita hasilkan, kita dapatkan dari ketakwaan. Yaitu wasiatullah ta'ala li jamil umam. Wasiatnya Allah Subhanahu wa taala, wasiatnya Rasulullah kepada seluruh umat ini adalah takwa agar supaya apa? Mendapatkan jaminan kebahagiaan akhirat. Itu yang pertama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Wa laqad wassayna alladziina utul kitab, sungguh telah kami wasiatkan kepada ahli kitab min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan untuk kalian semuanya, an ittaqullah, agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari itu semuanya adalah agar supaya kita menjadi pribadi yang bahagia di akhirat dan juga bahagia di dunia. Meskipun dunia ini fana, kita berhak bahagia. Kebahagiaan akhirat itu abadi, kebahagiaan dunia itu fana. Tapi meskipun fana, kita berhak untuk bahagia. Kita diajarkan agar supaya bahagia akhirat, bahagia dunianya. Ini di sini masih balance Pak, masih seimbang. Tekanan pertama itu prioritinya untuk kebahagiaan akhirat. Berikutnya kebahagiaan dunia. Karena jelas kebahagiaan dunia itu fana, kebahagiaan akhirat itu abadi. Tapi belum memberikan nasihat yang takwa itu untuk kebahagiaan akhirat, yang tadi setelah wasiat takwa ini untuk kebahagiaan dunia. Seimbang luar biasa beliau menasihati. Beliau tidak mengatakan, oh dunia jauh ya, enggak. Beliau tidak pernah, bahkan ketika ada orang bekerja, ini sering saya disampaikan juga. Beliau ketika majelis begini, selesai majelis taklim, beliau itu kan rutin, hampir di setiap subuh, atau beliau setelah waktu subuh itu beliau selalu memberikan kuliah-kuliah subuh di majelis beliau itu. Ketika bubaran atau bahkan belum bubar, sering ada lewat depannya majelisnya beliau itu orang-orang yang berangkat kerja. Itu hal yang biasa Pak, jadi dulu itu. Jadi kita nggak usah marah kalau kita bahkan baru selesai sholat sudah ada orang yang jalan ke pasar, jalan ke kantor, jalanan sudah ramai. Dari zaman Rasulullah udah ada orang-orang yang kemudian beliau memuji hal itu, karena kan ternyata memang sama, sahabat juga model-modelannya ada sisi kemanusiaannya kayak kita. Kita berkeluar masjid, tuh orang sholat nggak tuh, bahasanya gitu, ada Pak. Jamaah juga punya ngebatin begitu, namanya jamaah sahabat itu kan nggak semuanya alim, yang nggak semuanya hafal Quran juga. Namanya juga jamaah ngaji, yang awamnya awal-awal awam juga ada, walaupun ngajinya sama Rasulullah nggak semuanya alim juga. Ya kan buktinya ada yang dari Arab pedalaman, kan ada Badui lah kalau kita itu. Ada yang masih suka kencing di masjid misalkan gitu, itu ada. Yang alim-alim paham nih. Gitu. Jadi kalau kita yang paham, yang ngaji, yang udah masuk masjid, ada orang yang kemudian lalu lalang di jam-jam azan, jam-jam sholat. Tugas kita bukan menghakimi. Kalau Bapak penasaran, tanya saja, Pak mohon maaf, pagi banget berangkatnya, sudah sholat apa belum? Tapi lebih itu ditanya dulu, tapi perhatiin dulu, takutnya dia bukan muslim juga. Nanti kalau bukan muslim kan bukan hak kita juga mengajak sholat. Kalau memang penasaran, tanya saja, Bapak sudah sholat belum? Atau kira-kira Bapak nanti sholatnya di mana nih subuhnya nih? Oh nanti terserah aja lah mau alibi mau apa. Pak saya kan sebentar lagi sampai pasar nih atas, sebelumnya saya buka dagang, buka lapak, saya sholat dulu. Oke lah, itu alasan atau apapun itu terima, nggak apa-apa kalau memang Bapak penasaran. Tapi bukan berarti Bapak bukannya ngelewatin masjid, bukannya ke masjid dulu aturan Pak, sholat dulu. Terkadang dia lebih lapar Pak,
Kecuali kalau kita, Pak, saya kasih ini uang, katakan nih 100.000 ya Pak, sholat dulu. Bapak boleh tuh, sholat dulu ke masjid. Nanti setelah ini baru juga kan, setelah selesai sholat nggak apa-apa, Bapak nggak wiridan nggak apa-apa. Nah itu solusi itu. Jangan cuman ngomong doang, ngatur doang, tapi nggak ngasih solusi, itu repot. Kan kadang-kadang tidak semuanya orang saat itu, kan nggak semuanya paham juga kayak gitu ya. Oke, ini udah masuk waktu syuruk, bentar lagi sholat. Terakhir aja sebagai closing aja, sebenarnya belum selesai sih. Nah, disampaikan anik taqwa wali taqwa salah sumarotib. Takwa itu sendiri ada 3 tingkatan. Al-ula at-tauqi minal azabil mukhlid bitabari minasyirki wa alaihi qauluhu ta'ala walzamahum kalimat at-taqwa. Wa thaniya at-tajannub an kulli ma yu'timu min fi'lin aw tarkin hatta sighar inda qaumin wa hatta tajannub huwal muta'arif bittaqwa fi syar'i huwal murad biqauli ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wa ala hadza qalu Umar ibn Abdul Aziz at-taqwa tarku ma harramallahu wa ada'u ma aftaradallahu fama razaqallahu ba'da dzalika fahuwa khairun ila khairin. Wa tsalitsah, yang ketiganya an ayyatanazzaha amma yashghalu sirruhu anil haqqi ta'ala wa hadha hiya taqwal haqiqah al matlubah biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa qala Umar at-taqwa alla tara nafsaka khairan min ahadin wa qad bayyana Allah ta'ala anik taqwa khairu libasin faqala wa libasut taqwa dzalika khair. Ini kalau dijelasin masih lama karena waktunya sudah waktu syuruk. Insyaallah kita lanjutkan untuk hari berikutnya saja. Ada 3 indikasi takwa atau tingkatan takwa. Sebenarnya menarik soal ini, tapi karena waktunya sudah cukup, kita ingin kurang mohon maaf, dan apabila salah-salah dalam menyampaikan, mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Kepada Allah kita beristighfar, kepada jamaah kita saling meminta maaf dan legowo untuk memaafkan apabila narasumber atau penceramah menyampaikannya salah atau ada kurangnya. Begitupun sebaliknya, apabila jamaah terbawa suasana dengan apa yang disampaikan oleh narasumbernya atau penyaji materinya, kita sekali lagi saling meminta maaf dan saling mengikhlaskan memaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.